Hop hop gengs. Sinar ultra yang bikin para kaiju terkapar, armor yang bisa berganti warna mengikuti 3 mode kekuatan. Siapa yang gak kenal sama Ultraman Dyna? Raksasa dari planet Nebula M78 dan jadi pelindung bumi dari ancaman makhluk-makhluk berukuran gigantis. Tapi tunggu dulu, jauh sebelum Dyna muncul nih, bumi udah dihuni para raksasa superior dengan kekuatan tempur yang mematikan. Salah satunya adalah Kong, sang raja dari Pulau Tengkorak yang bisa mengimbangi Godzilla dalam pertarungan. Lalu bagaimana jika dua raksasa ini diadu? Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Temukan jawabannya dalam film Versus kali ini. Ultraman Dyna vs Kong. Seperti biasa, ini adalah pertarungan 5 ronde. Namun khusus untuk pertarungan kali ini ada 1 ronde tambahan tentang kelas, di mana kita bakal ngukur tinggi dan berat badan dua raksasa ini. Selebihnya, aturan pertandingan bakal tetap berjalan seperti sebelumnya. Pemenang di tiap ronde akan dapat 1 poin, dan setelah seluruh ronde berakhir, seluruh poin akan diakumulasi untuk menentukan pemenang dari keseluruhan duel ini. Oke, mari kita mulai pertarungan ronde pertama, adu ukuran tinggi dan berat badan. Untuk Kong, ukuran terbesarnya bisa kita lihat dari versi dewasa waktu lawan Godzilla, di mana tinggi badannya nyampe kira-kira 100 meter lebih. Sementara untuk ukuran tubuh Ultraman Dyna, tinggi badannya itu cuma 55 meter dengan berat badan kira-kira 45.000 ton. Jadi untuk ronde ini pemenangnya udah jelas Kong ya, dan untuk itu kita harus kasih dia 1 poin. Sedangkan untuk ronde kedua, adu kekuatan, Ultraman Dyna punya profil yang jelas dan terukur, terutama untuk kecepatan lari maksimum hingga 5 Mach atau setara dengan 6.174 km per jam. Kemudian kecepatan renang 3 Mach atau setara dengan 3.704 km per jam. Tinggi lompatannya maksimum 1.500 meter. Dan kekuatan genggaman 40.000 ton. Sementara Kong dari aspek yang sama, nggak punya data yang terukur pasti. Jadi kita harus beralih ke standar pengukuran untuk kemampuan lain. Misalnya nih, Dyna bisa terbang, tapi Kong jago manjat. Segala hal yang ada di sekitarnya bisa dia panjat. Kalau Dyna bisa manipulasi energi cahaya buat dijadiin senjata, maka Kong juga punya kepekaan buat jadi segala macam benda di sekitarnya sebagai senjata. Oke, sampai sini masih sama sih. Cuman ada satu hal yang bakal merubah arah pertandingan di ronde ini, yakni kemampuan transformasi Dyna hingga 3 perubahan wujud, Flash, Miracle, dan Strong, di mana masing-masing mode bakal ningkatin kemampuannya di beberapa aspek, tergantung jenis kekuatan lawan yang dia hadepin. Ini keunggulan utama doi yang khas, bahkan di antara sesama bangsa Ultra, dan tentu bakal bikin Kong kesulitan bertahan di ronde ini. So, poin selanjutnya bakal kita kasih ke Dyna, dan skor saat ini berubah jadi 1-1. Jadi mari kita maju ke ronde berikutnya, adu pengalaman. Untuk urusan ini aku lumayan puyeng ya nentuin siapa yang menang di sini. Soalnya baik Dyna maupun Kong bukan tipikal karakter yang jadi jago setelah dapat kekuatan tertentu. Sejak lahir mereka udah punya kekuatan dan masing-masing udah terlatih dalam duel sejak masih bocil. Dyna terlatih karena tuntutan rasnya sebagai pelindung galaksi. Kong terlatih karena posisinya sebagai pelindung pulau, ama untuk bertahan hidup juga di lingkungan yang penuh pemangsa. So, sebagai juri mereka semua aku kasih skor aja deh, jadi ronde ini berakhir seri. Dan kita lanjut ke ronde berikutnya, adu kecerdasan. Aku bukannya rendahin Kong ya, doi emang cerdas untuk ukuran primata. Soalnya bisa bedain kawan sama lawan, terus bisa manfaatin benda sekitarnya jadi senjata juga. Tapi sebagai penghuni alam liar, Kong pada akhirnya bakal tetap gunain insting untuk pertahanin posisi sebagai makhluk alfa di lingkungannya. Terus lawannya kali ini juga bukan makhluk dari lingkungan yang sama. Dyna adalah alien dari salah satu planet paling superior. Mereka udah punya teknologi yang jaraknya ratusan tahun dari peradaban bumi. Jadi secara rasional untuk urusan ini Kong gak mungkin menang ya. Dan praktis, skor akhir untuk ronde ini berubah jadi 2-1. Dyna memimpin untuk sementara ini. Tapi tenang aja untuk para fans Kong, karena untuk ronde selanjutnya adu daya tahan alias stamina, yang keluar sebagai pemenang itu adalah idola kalian. Skornya imbang lagi jadi 2-2 kali ini, soalnya gini nih.
Dari banyak duel Kong yang udah kita lihat, Raja Pulau Tengkorak ini udah terbukti punya daya tahan yang super. Soalnya bahkan ketika seluruh tubuhnya penuh luka, Doi tetap bisa lanjut baku hantam. Ya, ini mungkin keuntungan dari dominasi instingnya dalam pertarungan ya. Jadi nggak perlu hitung-hitungan menang kalah yang bakal bikin Doi ragu ambil langkah. Apalagi pas lawan si Ultraman, Kong punya keuntungan besar karena lokasi duelnya udah pasti di bumi. Sedangkan Dyna dirugiin karena itu. Soalnya sumber kekuatan para Ultraman kan berasal dari plasma spark yang cuma ada di planet mereka. Makanya makin jauh dari M78 pasti energi mereka bakal makin terbatas. Bensinnya habis cuy. Itu sebabnya ada color timer yang berperan sebagai alarm dan bakal berubah jadi merah saat energi mereka tinggal dikit. Terus butuh ninggalin atmosfer bumi buat nyerap energi plasma spark. Kalau mereka maksa buat tetap lanjut ya risikonya bisa kehilangan nyawa. Cuman kalau kelemahan ini mau diadu dengan Kong untuk ronde terakhir, ya pemenangnya tetap Ultraman. Soalnya meski dalam urusan daya tahan Kong menang ya, gak bisa disangkal kalau kulitnya masih bisa luka pas kegigit atau kena api. Beda dengan Ultraman yang kebal dengan senjata tajam, karena nyaris seluruh tubuhnya udah nyatu dengan armor. So, sebagai hasil akhirnya, Dyna bakal menang di ronde ini dengan poin 3-2. Dan praktis jadi pemenang untuk keseluruhan ronde. Ya, ini hasil yang cuma berdasar ke beberapa aspek sih. Kalau ada aspek lain yang ditambahin, Kong mungkin masih bisa menang kok. Misalnya nih, nafsu makan atau adu kegarangan. Cuman gak tahu juga kalau menurutmu gimana nih? Tulis di kolom komentar ya.